Kembali lagi di Road to CNBC Awards 2022 The Best Transportation and Infrastructure Company, saya Maria Katarina. Kita ke informasi, Kementerian Perhubungan mendorong pemerintah daerah Pemda untuk meningkatkan jumlah pengguna angkutan umum. Sebab saat ini proporsi pengguna transportasi umum di Indonesia masih rendah di angka 20%. Direktur Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan Suharto menyatakan bahwa tingginya pengguna transportasi pribadi ini menjadi penyebab kekusutan di jalan raya lebih sulit terurai. Akibatnya sektor transportasi menyumbang hingga 26% emisi gas rumah kaca. Suharto juga menjelaskan salah satu solusi yang sedang terus diupayakan oleh Kementerian Perhubungan adalah mendukung Pemda untuk mendorong terjadinya peralihan dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Transjakarta resmi beroperasi sejak 2004, menjadi salah satu transportasi umum favorit masyarakat. Kehadiran bus yang identik dengan warna biru telah menjadi moda transportasi pilihan masyarakat Jakarta karena mudah, murah, dan aman. Sudah hadir bersama dengan kami, M. Yana Aditya, Direktur Utama PT Transjakarta. Pak Yana, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih atas waktunya, sudah hadir. Favorit ya, kalau Transjakarta tuh memang semuanya dicari sih, dan sekarang kan sudah benar-benar terintegrasi ya kemana-mana. Tapi kalau kita lihat pandemi COVID-19 ini cukup menjadi salah satu yang merubah perilaku masyarakat nggak sih, yang akhirnya juga menggunakan moda transportasi umum? Betul, jadi dalam era pandemi kemarin ini memang kita melihat bahwa perilaku masyarakat jadi lebih tertib ya, lebih banyak menggunakan masker, dan itu memang tercermin ketika mereka juga masuk ke Transjakarta. Kebetulan kita memang memberlakukan prokes ketat ketika mereka masuk ke alat transportasi kita, dan ini sudah menjadi satu perilaku yang cukup baik dari semua pelanggan Transjakarta. Oke, ini kan ada penambahan ya, peningkatan jumlah penumpang berarti ya di Transjakarta, dan sudah banyak mungkin yang sadar dengan pentingnya begitu ya, atau lebih hemat dan lebih gampang begitu ya menggunakan transportasi umum. Seperti apa sih mungkin optimalisasi begitu ya layanan yang dilakukan manajemen untuk para pelanggan Transjakarta nih saat ini, seperti apa Pak? Betul, saat ini kita memang kita lihat setelah habis pandemi ini, kita mengalami peningkatan pelanggan. Sekarang sudah hampir 800.000. Memang pada tahun 2020 sebelum pandemi kita pernah mencapai 1 juta penumpang per hari. Saat ini kita sedang menuju ke arah 1 juta penumpang. Kita harapkan nanti akhir tahun sudah mencapai angka itu. Di tahun 2023 kita berencana memiliki target kurang lebih 1,5 juta penumpang per hari. Ini karena kenaikan harga BBM cukup menyumbang nggak sih akhirnya banyak orang yang beralih dari moda transportasi pribadi kemudian merasa bahwa menggunakan transportasi umum jauh lebih hemat, begitu, lebih affordable gitu. Termasuk di dalamnya atau tidak sih Pak Yana? Salah satunya itu. Jadi memang kalau kita lihat kenaikan harga BBM kemarin memang berkontribusi juga terkait dengan peningkatan dari penumpang Transjakarta. Kita mengalami peningkatan hampir 10% di bulan September Oktober ini terkait dengan pelanggan. Dan kita berharap memang dengan adanya tren perpindahan penumpang kendaraan pribadi ke sektor transportasi publik, ini bisa sedikit banyak juga membantu untuk mengurai kemacetan yang ada. Kalau kita bicara target penumpang sampai akhir tahun ini ada di kisaran berapa nih Pak? Kita akan berencana sampai akhir tahun 2022 ini sekitar 1 juta penumpang. 1 juta? Nanti tahun 2023, tahun depan itu sekitar 1,5 juta penumpang. Berarti akan ada penambahan yang cukup signifikan berarti ya? Kita berharap seperti itu, karena memang kita pernah memiliki pengalaman pernah mencapai 1 juta. Di tahun 2020 bulan Februari sebelum kita mulai lockdown waktu itu, dan setelah lockdown dari 1 juta turun terus sampai hampir 100 ribuan gitu, dan kemudian sudah mulai naik lagi di kemarin semester kedua ini sampai mencapai kemarin 800.000. Jadi kenaikan tren untuk mencapai angka 1 juta penumpang sampai akhir tahun itu adalah hal yang mungkin barangkali bisa kita lakukan. 1 juta sampai dengan 1,5 juta begitu ya di tahun 2023 mendatang. Nah, sekarang semua lini sektor ini lagi dihadapkan dengan tantangan baru, yaitu terkait mengenai green energy, green economy begitu ya. Begitu juga yang terjadi di Transjakarta, karena ada 3.000 bus Transjakarta ini akan dikonversi dari diesel ke listrik. Nah, ini seperti apa nih Pak update-nya, uji cobanya begitu kan? Karena ini untuk semakin meminimalisir atau menjadi kontribusi penurunan gas rumah kaca pastinya di 2030 ya. Seperti apa Pak Yana? Jadi kita memang awal tahun kemarin sekitar bulan Maret kita sudah mengoperasikan 30 bis listrik untuk pertama kali di Transjakarta.
memang ini adalah bagian dari upaya kita untuk mencoba menekan efek gas rumah kaca ya yang ada di Jakarta. Dan kita berencana sampai akhir tahun nanti awal tahun sekitar 100 bis bisa beroperasi. Harapan kita secara bertahap sesuai dengan kemampuan fiskal, kita bisa sampai tahun 2030 bisa mulai mengganti bis-bis kita menjadi bis listrik. Kira-kira seperti itu. Kalau kita lihat dari sisi prasarana, persiapan begitu prasarana, kemudian sarana prasarana ya untuk bis listrik di Jakarta ini seperti apa sih? Khususnya di Transjakarta seperti apa sih Pak Yana? Memang untuk mengoperasikan bis listrik dibutuhkan satu infrastruktur pendukung dan juga prasarana yang lain. Saat ini memang kita sudah bekerja sama dengan erat terkait dengan PLN untuk penyiapan powernya ya, dan juga rekan-rekan yang berasal dari swasta juga yang membantu untuk SPKLU. Dan kita berharap tren ini bisa semakin ke depan semakin bagus sehingga akan mendukung infrastruktur Transjakarta untuk mengoperasikan kendaraan listrik. Berarti in total nanti akan berapa? Semua armada juga pasti akan jadi ke listrik begitu betul. Ya Pak ya? Jadi kita bertahap sesuai sampai dengan 2030 berarti? Sampai tahun 2030. Oke, dan itu cepat loh Pak 2030. Sekarang 2022, jadi at least kayak cuma tinggal 8 tahun lagi begitu ya. Nah kalau sekarang update ini Pak terkait mengenai integrasi antara Transjakarta dengan kereta cepat di Jakarta-Bandung ini seperti apa nih update-nya Pak? Betul, kemarin akhir bulan ini kemarin kita sudah menandatangani MOU dengan kereta cepat Jakarta-Bandung. Jadi ini adalah bagian dari upaya integrasi transportasi secara fisik yang kita lakukan. Jadi Transjakarta nanti akan menjadi feeders dari kereta cepat Jakarta-Bandung, sehingga nanti kita bisa membentuk satu sinergi transportasi di Jakarta secara lebih baik. Oke, jadi sudah ada update-nya ya, dan salah satu feedernya adalah Transjakarta gitu, untuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah sekarang kita berbicara mengenai support dari daerah penyangga yang turut berperan juga dalam sistem transportasi di Transjakarta ya. Kedepan bagaimana mungkin strategi begitu ya dari sisi Transjakarta agar warga daerah penyangga ini mau beralih ke Transjakarta begitu ya, seperti apa Pak Yana? Memang kita berharap agar penggunaan kendaraan transportasi publik jadi lebih meningkat ya. Kita saat ini memang melayani untuk feeder-feeder misalnya kayak Royal Trans namanya. Itu adalah salah satu sarana kita untuk memberikan penumpang feeders dari kota penyangga. Dan kemudian nanti masuk ke Jakarta, nanti akan masuk ke sistem BRT kita. Selain itu juga kita juga membangun mikrotrans, jaringan mikrotrans yang ada di pinggir-pinggir Jakarta untuk mendukung itu. Dan mikrotrans ini memberikan banyak kontribusi besar bagi penumpang dan memberikan sumbangan besar juga terkait dengan kemudahan untuk akses pelanggan masuk ke transportasi sistem transportasi kita. Oke, jadi sejauh ini komunikasi juga terus dijalankan berarti untuk daerah-daerah penyangga begitu ya. Nah kerjasama integrasi apalagi sih yang ditargetkan mungkin kalau kita lihat jangka paling cepat lah ya 2023 begitu ya, apa sih yang sedang disiapkan oleh Transjakarta Pak Yana? Jadi gini, kita sedang mengembangkan semua integrasi. Jadi integrasi terkait dengan moda-moda yang lain. Saat ini memang kita sudah terintegrasi dengan MRT dan kita akan meningkatkan lagi nanti integrasi dengan tadi sudah disampaikan kereta cepat Jakarta-Bandung, dan ke depan kita juga ingin bekerja sama atau berintegrasi dengan LRT Jabodebek. Harapan kita semua integrasi ini bisa segera tercapai sehingga integrasi layanan dan pelanggan bisa lebih dapat mendapatkan akses terkait dengan alat transportasi lebih mudah. Itu paling memudahkan, yang paling disenangi juga oleh para user ya Pak ya pastinya ya. Nah ini juga paling disenangi para user ya, menambah armada atau mungkin memperluas rute. Ini rencananya seperti apa nih Pak di 2023? Memang kita tahun 2023 nanti kita akan menambah rute-rute baru. Jadi kita menargetkan 95% coverage kita untuk bisa melayani seluruh Jakarta. Saat ini kita masih 86%. Harapan kita itu bisa tercapai di tahun 2023 sehingga tidak ada tempat di Jakarta yang tidak mendapat pelayanan dari kita. Harapan kita setiap orang keluar dari rumah 500 meter dari rumah sudah ada akses transportasi publik. Menyenangkan sekali itu Pak. Itu harapan kita semua, pastinya harapan saya juga sebagai pengguna ya. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Yana Aditya, Direktur Utama PT Transjakarta sudah hadir di CNBC Indonesia sore hari ini. Dan pemerintah membutuhkan pendanaan dari pihak swasta untuk pengembangan transportasi umum yang terintegrasi di wilayah perkotaan. Road to CNBC Awards 2022 The Best Transportation and Infrastructure Company akan kembali sesaat lagi.